Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idam dari Karanggayam, Serengat, Blitar, dari keluarga Majelis Taklim Sabilul Taubah. Dan ini samping saya, kiri saya ini adalah rekan saya Muhammad Ilham Burhanuddin, atau rekan saya yang biasa dipanggil Jibor, yang biasa membantu mengatur jadwal saya. Mohon maaf sebesarnya, malam hari ini sekitar jam 3 kurang 5 menit saya mau menyampaikan sedikit klarifikasi, karena tadi sepulang saya ngaji dari Tulungagung, tadi saya itu melihat di TikTok bahwasanya ada klarifikasi dan ada kekecewaan dari teman-teman panitia Lamongan yang saya katakan kemarin pada malam Selasa kemarin. Jadi pada malam Selasa kemarin saya mengatakan jangan sampai ini. Kula nyuwun tulung. Aja sampai kaya Lamongan dipingi. Kula ya ora ngrasa sowan disowani, Jibor ya ora ngrasa di ngekeki jadwal apa piye, moro-moro enten foto kula, gitu. Akhirnya nek jamaah sing ngapunten nyuwun sewu saking demene kali kula ge roti tari lho. Aku ndelok. Jadi pada malam Selasa kemarin saya berbicara seperti itu tadi, seperti yang diputar oleh saudara Ilham tadi. Itu di TikTok juga ada. Jangan sampai seperti Lamongan kemarin. Saya tidak merasa disowani, dan Ilham Jibor juga tidak merasa memberi jadwal. Saya bilang seperti itu. Karena kemarin ada beberapa muhibin atau penggemar atau apa ya yang ingin jamaah lah. Saya mencontohkan dari beberapa yang bawa roti tar untuk saya. Itu hanya sebagian, yang lain itu banyak yang kecewa karena dikira saya itu memang benar-benar datang. Terus pada malam hari ini tadi, sekitar jam 12 saya itu melihat, habis saya ngaji di Tulungagung malam ini di Kalidawir. Saya itu lihat di TikTok ditunjukkan oleh anak-anak. Ini loh Gus, ada orang dari panitia dari panitia Lamongan ini klarifikasi. Artinya mereka itu nggak suka karena kenapa Gus kok bilang seperti itu. Nah ini saya mau klarifikasi. Bahkan kekecewaannya, kenapa kok Gus Idam bilang seperti itu, gini, itu banyak lah. Karena saya memang merasa tidak disowani, dan saya memang tidak tahu kalau yang punya acara Lamongan kemarin itu adalah orang yang pernah datang, beliau itu yang pernah datang ke rumah sakit waktu saya sakit itu. Jadi ceritanya seperti ini saya ceritakan kronologi awalnya. Karena dari beliau-beliau sahabat Lamongan klarifikasi malam hari ini, pada malam malam Kamis, saya ini jadi tahu, ini ternyata orang yang beliau itu yang dikatakan yang sowan kemarin. Jadi gini, 2 minggu sebelum acara Lamongan ini, kalau nggak salah, tanggal 15 Oktober jam 12 malam, saya itu pulang ngaji dari Pucang Laban jam pertama, jam kedua saya itu dari Panjer, Tulungagung. Badan saya drop. Jam 1 saya itu masuk ke klinik. Saya masuk ke klinik jam 1 malam. Akhirnya 1 malam. Akhirnya saya itu diinfus. Akhirnya saya bisa tidur sekitar jam 2. Tidur. Setelah itu sekitar jam 7 atau jam 8 atau jam 9, saya lupa, sekitar jam 8 kalau nggak salah. Itu saya bangun saya itu kebelet pipis. Akhirnya saya bilang ke sahabatnya Jibor, juga salah satu supir saya, namanya Yadi, aku pengen jeding. Akhirnya diantar ke sama Yadi itu, diantar ke kamar mandi. Setelah saya keluar dari kamar mandi, Yadi itu bilang, Gus, ada tamu ingin ketemu panjenengan.
Nah saya juga nggak tanya siapa, dari mana, nggak tanya saya. Saya cuma bilang ke Yadi, urusono karo Jibor aku wis gak kuat. Awakku lara tenan. Aku tak turu maneh. Kulo muni ngoten. Akhirnya sama Yadi sama Jibor ini diurus, ketemui. Saya saja Gus Yadi nunggu jenengan. Oh Yadi tetap nunggu saya. Iya. Setelah itu saya yang nemui keluar di luar kamar. Di luar kamar akhirnya ditemui Jibor. Setelah itu saya juga nggak tahu kejadian apa yang terjadi, saya nggak tahu. Akhirnya saya ngurus kesehatan saya karena malam saya harus ada pengajian lagi dan besoknya saya harus keluar kota. Akhirnya saya gak mikir, gak ngereken dengan keadaan itu. Nah singkat cerita, tiba-tiba setelah 3 hari dari tanggal 15 ini tadi, saya sudah agak lumayan sehat, gitu. Ya. Jibor itu nemui saya, bawa undangan. Bawa undangan. Kalau nggak salah itu waktu di mobil, Gus, kemarin ada orang yang sowan Di rumah sakit. di rumah sakit. Tuh. Di rumah sakit ada yang sowan seperti ini. Mengantarkan undangan. Mengantar undangan. Dan bilang matur tengkulo juga niku bilangnya gini, untuk Gus Ikdam mohon dijadwalkan ini datang di Lamongan. Terus setelah itu beliau juga matur ya gimana ya, memaksa suruh datang kalau bisa menjadwalkan. Nah di situ saya juga sudah bilang kalau Gus Ikdam mboten saged untuk datang ke situ, keranten acara tanggal 28 kita di Ngawi, dan takutnya kita juga ada acara dadakan. Itu biasanya kita kan setelah ngaji mampir ke rumah sahabat kita, dan soalnya tanggal 29-nya juga kita sudah ada acara di Kandat sore. Saya juga sudah bilang tidak bisa, tapi orang itu tetap maksa menyodorkan undangan itu. Nah saya kan juga, maksud saya mengaturkan undangan, bukan mengaturkan jadwal. Jadi Ilham itu 3 hari setelah saya dirawat di rumah sakit dengan keadaan sakit itu tadi, tanggal 15 loh itu. Ya. Itu tanggal 15 loh ya. 2 minggu sebelum hari H-nya Lamongan. Berarti tadi kalau saya hitung, itu Jibor nyodorkan undangan tadi. Jadi dia itu nyodorkan mungkin nunggu saya sehat, nunggu saya dangan. Nah, akhirnya setelah dia nyodorkan saya baru ingat, loh Ham, wah ini berarti orang yang nyambangi ke rumah sakit kemarin. Kan saya di rumah sakit itu saya sudah bilang, oh jangan sampai ada 1 orang pun yang datang ke saya, karena saya memang benar-benar sakit. Saya itu nggak ingin ketemu siapapun, saya pengen istirahat, saya sakit tenanan beneran. Dan ketika saya tidak segera sembuh, akan banyak jadwal yang kita korbankan dan akan banyak orang yang kecewa, saya kasihan. Lah mengingat hal itu, akhirnya saya teringat, iki berarti H+1 setelah saya dirawat di rumah sakit, besoknya itu ada yang WA saya, Ham. Saya langsung cerita ke Ilham. Besoknya itu ada yang cerita saya, WA saya, WA pripun Gus, Jibor tanglet. Jadi aku ki dilok-lokne wong. Gus, jenengan niku lho, kalau nggak nemui saya itu nggak masalah. Jadi besoknya, jadi misal saya itu dirawat malam Kamis sampai hari Kamis ya. Dirawat itu malam Minggu pokoknya tanggal 15 itu loh. 15 Oktober, Minggu berarti Senin. Ya. Nah, kalau nggak salah Selasa itu saya di WA orang. Jenengan itu nopo ya cara istilahnya nopo kebacut, jenengan itu keterlaluan, masa nggak ditemui. Kalau yang nggak ditemui cuma saya nggak masalah, tapi yang panjenengan nggak nemui itu adalah itu kiai besar. Wong para habae, para pejabat pun tunduk sama beliau. Lah ini jenengan itu kok nggak mau menghormati. Terus akhirnya saya gini di WA itu saya balas, ya Allah Mas, saya itu sudah sakit, keadaan sakit seperti itu loh, jenengan kok bisa bilang seperti itu. Ya semoga jenengan itu sehat-sehat saja. Saya bilang seperti itu. Lah akhirnya sinkron, wah ternyata orang itu toham. Lah saya bilang ke Jibor, dan masih banyak bulian ke saya gara-gara saya tidak menemui itu. Terus akhirnya orangnya bilang, padahal saya itu yang nyuruh ke rumah sakit adalah Bunyai, ibunya panjenengan. Lah makanya malam Selasa waktu saya rutinan saya bilang, lah aku lho lara kok dibuli koyo ngono.
dan siapa yang nyuruh datang ke